Kepala BPPK Ciloto hari ini tuh ternyata pernah menjadi OB ya Bu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Kang BPG di Ciloto Podcast, podcastnya BBPK Ciloto. Sobat Belajar semuanya, di sesi kali ini kita akan ngobrol santai nih. Nah, pasti teman-teman sobat belajar banyak yang sekali ingin mendapatkan ke luar negeri, ingin mendapatkan sensasi gimana sih rasanya di luar negeri, apalagi sambil belajar, sambil kuliah di luar negeri. Nah, pada episode kali ini kita akan kembali memberikan ataupun kita akan kembali menggali insight dari seorang narasumber yang luar biasa memiliki pengalaman kuliah di luar negeri. Kita kan pada episode sebelumnya sudah meng-capture beberapa teman-teman yang pernah kuliah di luar negeri. Nah, pasti ada sesuatu yang baru lagi di cerita kali ini. Kita sapa Bu Dian, Kepala Balai BPPK Ciloto. Assalamualaikum Bu Dian. Salam KTB. Apa kabar Bu? Alhamdulillah. Sehat ya Bu? Iya, saya. Baik, sehat selalu. Oke, Sobat Belajar, kita dengan Bu Dian ini beliau pernah punya pengalaman kuliah di luar negeri. Tepatnya di mana, Bu? Di Leeds University, di Leeds itu di Inggris ya, di United Kingdom. UK. UK ya. Di UK atau United Kingdom, di Inggris ya. Jadi bahasa Inggris dipakai di Inggris langsung nanti ya gitu ya, Bu ya. Nah, mungkin pertama Bu, kita akan ngobrol tantangan nih Bu, ketika Ibu pertama kali datang nih di UK atau di Inggris, tantangan pertama Ibu di sana apa Bu? Waktu saya mau mendapatkan beasiswa untuk sekolah ke UK itu oleh instansi dikursusin bahasa Inggris. Jadi kita harus lulus IELTS-nya IELTS 6,5 gitu kan. Nah, ternyata karena semuanya pegawai negeri, ternyata nggak ada yang bisa sampai 6,5 gitu kan. Sehingga ditambah kursus tambahan di Inggrisnya, di Leeds-nya. Oh di Inggrisnya gitu ya? Jadi kursus bahasa Inggris di Leeds-nya, di university-nya gitu. Tambah kalau nggak salah 3 bulan kita kursus bahasa Inggris di sana. Sebelum mulai study itu Bu? Sebelum mulai study. Jadi study itu harusnya 12 bulan jadi 15 bulan. Oh. Dengan 3 bulan kita belajar bahasa Inggris di situ. Nah, belajar bahasa Inggris itu selain di kelas, kita juga praktek. Disuruh pesen taksi pakai telepon. Oh. Terus kemudian disuruh belanja gitu kan. Jadi kita memang bahasa Inggrisnya dipaksa untuk bisa bahasa Inggris. Tapi asal tahu aja nih Kang TB, bahasa Inggris di UK itu, di Inggris itu beda dengan yang selama ini kita pelajari. Beda Bu ya? Beda banget. Bedanya Bu? Kalau di selama ini yang kita pelajari beraliansi American. Ini lebih ke Amerika banget. Jadi semua tuh misalnya ngomong back up, A dibaca E. Tapi kalau di Inggrisnya sendiri back up. Beda dengan yang kita pelajari. Jadi kita harus menyesuaikan diri. Nah, ini waktu disuruh praktek di lapangan gitu kan, dari dalam kursus bahasa Inggris itu kita suruh belanja nih, beli. Yang suruh ke pasar tradisional, udah belanja kan, belanja gampang dong, duit gampang tinggal ditunjukin gitu kan. Udah selesai si penjualnya nanya, "Dulu nih belak-bak." Gitu kan. Kita mulai dari pardon me, terus sorry sampai what yang paling kasar gitu. Dan di sana itu kan lebih ningrat ya daripada di Amerika. Jadi what itu dia juga sampai kaget gitu. "Oh, kamu ngomong sama Gitu gitu kan. Terus ternyata karena saya nggak ngerti-ngerti, dia ngeluarin kantong kresek yang hitam itu. Oh, ternyata black bag. Tapi jadi belak-bak gitu. Oh ya Allah, cuma kantong kresek doang gitu kan. Akhirnya dari situ kita mempelajari kalau kita belajar bahasa Inggris tidak perlu menerjemahkan kata orang itu, tapi maksud orang itu tuh apa. Konteksnya. Jadi tidak perlu, oh ini apa sih belak-bak itu apa sih, nggak usah. Oh dia nawarin tas nih gitu, pasti abis ini nawarin tas gitu kan. Ternyata setelah itu ya adjust ya, menyesuaikan diri ya. Nah itu susahnya gitu. Oke, berarti yang paling dasar yaitu bahasa. Bahasa, betul. Bahasa. Jadi ditambah untuk menjadi IELTS-nya 6,5 kita ditambah 3 bulan seperti itu. Oke ya, jadi tantangan untuk kuliah di luar negeri itu bahasa teman-teman. Artinya kita harus meningkatkan kemampuan bahasa kita. Nah, berikutnya Bu, ketika di Inggris
tadi kan bahasa. Kalau dari budaya Bu, dari budaya atau kebiasaan itu ada yang mungkin Ibu Ini ya tinggi nggak Bu? shock culture gitu ya. Shock culture. Jadi perbedaannya di kita sama mereka kalau untuk budaya per person, Inggris itu masih sama dengan orang Jawa pada umumnya. Oh gitu Jadi ya? ada tatanan kan, tatanan bahasa tingkatan. Jadi orang tua ya kita menyapa gitu, lain dengan di tempat lain. Kalau di sana kita menyapa orang tua dia akan menjawab, dan biasanya bahan bicara kita kepada orang yang kita nggak jangan diem aja, kalau diem aja seperti tidak sopan gitu kan. Kita misalnya di dalam lift kita menyapa gitu. Terus kemudian kita ngomongin apa nih, kita nggak ngerti. Kita yang paling umum diomongin adalah cuaca. Karena cuaca di Inggris itu sangat tidak jelas gitu. Kadang-kadang hujan, kadang-kadang baru hujan deras banget tiba-tiba berhenti panas, ada matahari gitu kan. Nah, atau angin yang sangat kencang. Jadi kita kalaupun hujan bawa payung, karena anginnya kencang jadi payungnya pasti rusak. Nah, paling tidak kita bawanya mantel gitu kan. Nah, itu jadi bahan Jadi bahas konteks bahasan itu cuaca berarti. Cuaca yang paling memungkinkan. Dan ya sekali lagi di Inggris masih unggah-ungguhnya similar dengan kita di Jawa, jadi agak Karena mungkin karena di kerajaan. iya betul. Jadi mereka juga masih sama gitu, dan mereka kalau diajak bicara gitu lebih senang. Makanya saya waktu itu untuk memperlancar bahasa Inggris saya berteman dengan tukang parkir. Tukang parkir. Nah itu ngajak ngobrolin mereka, padahal di kelas sama dengan di lapangan itu berbeda. Di kelas itu dosen-dosen pakai bahasa standar. Jadi kita semua yang ngomong backup ya backup, comeback ya comeback, bukan kompak. Kalau mereka di lapangan ngomongnya kompak. Kompak ya Bu? Kompak gitu. Kok kompak gitu kan? Oh jadi lama-lama oke. Jadi saya belajar sama dia, sama si tukang parkir ini mantan tentara, veteran. Jadi dia veteran, dia cerita, "They cook my hand," sambil nunjuk-nunjuk tangannya gini. Tangannya dimasak, gitu kan. Tangannya dimasak. "They cook my hand," tapi begitu saya lihat tangannya terpotong ini jari ini. Jarinya terpotong. "They cut my hand." Kalau tak sopan, they cut itu menjadi ku. Kut sebenarnya. Kut ya. Tapi karena logatnya Yorkshire, Leeds yang ya di utara Inggris yang agak minggir, jadi ngomongnya ku. Deku, makku itu koto tangannya. Jadi dua-duanya jarinya nggak ada jari tengahnya. Jadi mungkin dulunya nakal gitu kan, suka ngomong sembarangan, dia mabuk sembarangan. Akhirnya mereka potong jari tengahnya, dan akhirnya saya disayang sama mereka. Mereka biasanya orang tua ya, disayang sama mereka. Jadi kalau ada apa-apa diajak diundang ke rumah dan sebagainya. Tambah lama bahasa Inggris saya tambah sayang. Iya. Usia berapa itu waktu ke Inggris itu Bu? Usia mungkin sekitar 45-an ya, atau 42-an, karena saya udah punya anak 2. Nih insight-nya adalah ternyata umur 40 bukan telat ya Bu ya untuk belajar ya. Nggak ada kata telat. Ada kata telat. Luar biasa nih. Jadi umur 42 Ibu masih berminat dan easy going untuk belajar. Dan alhamdulillah dapat dukungan dari semua ya. Kan belum tentu mau sekolah jauh-jauh didukung oleh suami atau lingkungan kita yang lain, mertua. Dan alhamdulillah saya disupport, karena memang keinginan sekolah untuk ke luar negeri itu ada sejak awal. Dari muda Ibu. Sejak SMA, walaupun bahasa Inggris juga tidak bagus-bagus amat, tapi modal pengen jadi ditulis nih, kata orang tua saya, hati kita itu kertas putih. Kita mau sesuatu tuliskan di situ. Kamu pengen apa? Maka ketika saya bilang saya pengen sekolah ke luar negeri, saya pengen sekolah tertinggi yang ada, sehingga saya mencapai S3 saya. Saya kepengen jabatan tertinggi yang ada. Saya insya Allah bisa juga tersampai. Jadi ditulis dan diucapkan apa yang kita inginkan, seperti itu. Insya Allah kalau seperti itu kan bagian dari doa ya. Iya betul maksudnya the law of reaction gitu tuh. Nah Bu tadi udah tentang culture, terus tentang tadi yang paling susah tadi. Nah sekarang kuliahnya nih Bu. Nah kira-kira Bu kalau secara kultur belajarnya Bu ya, budaya belajarnya. Kalau budaya Ibu mungkin di Indonesia seperti apa budaya belajarnya? Ketika waktu di sana budaya belajarnya apakah mengalami shock juga atau enggak Bu? Enggak, justru di sana belajar itu sesuatu yang menyenangkan. Jadi tidak seperti di kita ya, yang suatu saat tugasnya banyak sekali. Di sana justru enggak. Justru dikasih kebebasan buat kita, bagaimana kita misalnya dikasih tugas menulis, silakan kamu menulis apa gitu. Tapi susunan bahasanya harus sesuai gitu kan. Dan
peran dosen di situ sangat tinggi. Dosen atau pembimbing kita itu, rapat dengan kita, dengan mahasiswa. Jadi selalu, "Udah sampai mana? Kamu ada kesulitan di mana?" Itu selalu ditanya. Kalau di sini kan kita mau nyari dosen susah. Nah, kalau di sana, dosennya justru selalu telepon sama kita, "Apa masalahnya?" Segitu kan. Oh, gitu kan ya, "Coba kamu kirim yang sudah kamu buat dulu deh," gitu. Nanti kita kirimkan, "Terus kamu punya masalah di mana?" "Saya punya masalah di sini." Nanti dia akan, arahkan, "Coba kamu ke perpustakaan ini, kamu cari buku ini, atau kamu datangi pakar ini, profesor ini, kamu, ngobrol sama dia." Jadi akan ada, support terus, jadi membuat kita pede. Kenapa kita nggak bisa semua orang dukung kita kok mesti kita bisa untuk menyelesaikan, tugas-tugas ini, seperti itu. Oke. Nah, tadi kan pertanyaannya kan tentang budaya belajar. Ternyata, diceritakan oleh Ibu ada budaya kerja juga Bu itu ya, budaya kerja dosen-dosen di sana ya. Nah, menurut Ibu apa yang membuat budaya kerja dosen-dosen di sana sampai se-care itu, Bu? Nah itu dia, sepertinya mereka juga bekerja dengan empati. Mmm. Jadi, siapa yang menjadi tanggung jawabnya, misalnya menjadi bimbingannya, ya dia harus, menyelesaikan semaksimal dia bisa, seoptimal dia selesaikan. Jadi jangan mahasiswa ini jadi tergantung, jadi menggantung tidak selesai, tapi dia akan ikuti terus gitu. Apalagi kita ya dari luar itu mereka benar-benar, memberikan, dorongan yang penuh dengan kita gitu. Jadi makanya saya bilang terima kasih sekali dengan, dosen-dosen di sana. Kalaupun kemudian dosennya menyerah, kan ada beberapa mahasiswa Indonesia yang nggak nyerah-nyerahin gitu kan, dosennya nyerah, maka diserahkan kepada direkturnya. Nah, direkturnya biasanya turun manggil kita teman peer group, "Tolong bantu dia, dia ada masalah di mana," gitu. Nah itu jadi, kita memang jadi seperti keluarga dengan, teman-teman mahasiswa yang lain, seperti itu. Jadi ada empati gitu ya, terus ada rasa tanggung jawab yang kuat Wah, gitu ya. Jadi bukan mahasiswa nyari-nyari dosen, janjian jam 10, nanti jam 12, jam 12, nanti jam 2, akhirnya besok lagi aja ya. Dan ini enggak, justru dia yang udah siap duluan gitu, dan biasanya ya itu tadi, kita dibebaskan ya mau mencari dia di mana, "Oh saya bisa di perpustakaan," dia yang datang, dosennya yang datang gitu kan. Dan pengalaman lain adalah, saya selalu memanfaatkan waktu semaksimal mungkin saya di sana. Jadi selain saya sekolah, saya juga jalan-jalan, saya juga merasakan sebagai pegawai di sana. pegawai Bu, Pegawai kerja Ibu di sana ceritanya? Iya, kerja di sana. Jadi diperbolehkan mahasiswa bekerja. Kita tanya, kerja apa Bu? Saya selalu bilang bahwa gelar saya MA, Master of Art di bidang Health Management Planning and Policy, heeh. Tetapi saya juga punya, gelar tambahan MSc. Tapi mohon maaf kalau untuk MSc yang nggak ya MSc-nya apa itu Bu? Master of Service Cleaner. Jadi Master of Service Cleaner dan Cleaning Service ya. iya, Di kepala BPPK Ciloto hari ini tuh ternyata pernah menjadi OB ya Bu ya. Oke. Nah, apa itu yang didapat di sana Bu? Insight apa yang bisa didapat di sana? Jadi, untuk bekerja pun, yang memimpin kita menjadi, di OB itu ya, di cleaning service itu, eee, juga mengajarkan kita bagaimana cara mengepel yang betul, bagaimana menyampurkan air panas dan air dingin, bagaimana mencuci kain pel kita, bagaimana menyapu dengan benar, bagaimana menggunakan alat, besar ya untuk menjilatkan lantai seperti itu. Sehingga kita diajarin semua dan kita punya waktu bekerja setiap hari itu 3 jam. Jadi itu cuman waktu ini ya, waktu luang. Jadi, sebagai, kerja sampingan saja sambilan itu 3 jam gitu. Nah, sekarang pertanyaan mundur deh Bu. Apa yang menyebabkan Ibu mau bekerja di sana Bu? Karena mengisi waktu. Isi waktu. Jadi tugas-tugas yang sudah selesai, terus kemudian keinginan lain, kan kita, beasiswa nih, uang yang kita terima kan tidak terlalu banyak. Padahal saya pengen jalan-jalan, pengen ke sana, pengen ke sini. Tambahannya dari mana? "Oh boleh kok kerja," kata gitu. "Oh boleh kerja sebagai apa? Cleaning service atau, ya paling tidak yang unprofessional gitu ya. Boleh kerja apa aja," gitu. Akhirnya saya melamar pekerjaan di university, jadi lebih lebih tertata. Ada beberapa yang melamar pekerjaan di pub misalnya gitu kan, bersihin toiletnya aja udah kotor banget gitu kan. Kalau saya memang di university dan, tadi tetap, orang mereka juga seperti orang kita ramah, apalagi biasanya yang seperti itu adalah orang tua, yang menjadi pimpinan kita adalah orang tua dan mengajarkan bagaimana cara melakukan semua itu dengan baik. Biasanya 3 jam kerja, 2 jam kita pakai kerja, 1 jam kita pakai nongkrong dengan cleaning service yang lain. Oh, Kita berbahasa Inggris
bahasa Inggris juga. Jadi ada orang Afrika, ada orang Cina, dan Sama-sama kerja mahasiswa juga Mbak. ya, mereka mahasiswa juga dan sama-sama bekerja sebagai cleaning service tadi. Secara bahasa ya kita akan menjadi kaya ya dengan gaya bahasa mereka Oke. masing-masing gitu. Oke ya. Nah, kalau dipresentasiin Bu, waktu angkatan Ibu dulu tuh, yang dari Indonesia nih Bu, yang kerja kayak Ibu berapa persen Bu? Hampir semua, Hampir semua ya Bu? hampir semua. Oh, berarti memang karena style-nya gitu Iya, Bu ya? makanya Secara kita mengikuti kan. oke. Oh, mendingan daripada Sabtu setelah kuliah jam 4 kosong, mendingan kamu isi waktu karena kalau lagi musim panas Mhm. itu terangnya panjang. Mmm, Terangnya sampai jam 11 malam. iya iya. Terus kita masuk ke rumah masih jam 11 malam masih terang kan kayaknya gimana gitu. Jadi ya kita isi waktu kita dengan bekerja tadi, lumayan dapat tambahan seperti itu. Luar biasa. Oke, jadi tadi ada budaya belajar, ada, budaya, kerjanya di sana, termasuk tadi ternyata ada style di sana ya, untuk mahasiswa Indonesia yang ada di UK. Ibu, di akhir sesi nih Bu, mungkin ada motivasi ataupun kata-kata buat sobat belajar semuanya, apa yang membuat motivasi teman-teman mungkin yang ingin belajar atau yang sedang belajar di sana? Baik, jadi hidup kita adalah kita yang mengatur. Maka kita harus selalu punya strategi untuk memenuhi apa yang kita inginkan. Salah satunya adalah gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Karena dengan cita-cita kita tercapai yang setinggi langit itu, maka kehidupan kita juga akan berubah. Maka jalanilah semua dengan benar, dengan baik, rapatkan barisan dengan teman-teman yang lain, meningkatkan empatinya sehingga kita juga akan merasa bahwa tidak perlu biaya banyak untuk kita bisa sekolah karena saat ini beasiswa banyak, maka tambahlah kompetensinya untuk selalu belajar, belajar dan belajar, apalagi kalau punya kesempatan belajar ke luar negeri karena pengalaman itu akan membuat kita lebih maju. Oke, pengalaman akan membuat kita lebih maju. Maka dari itu, yuk isi kehidupan kita dengan pengalaman-pengalaman. Oke, makasih banyak Bu Dian. Semoga sehat selalu. Kita pamit ya Bu Dian ya. Baik sobat belajar semuanya, kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.